setiap bulan bapak saya gajian dikasih ke ibu, saya nganter ibu ke warung namanya Mbak Yarni. Mbak Yarni itu bukunya tebel banget, sampulnya batik, isinya utang ibu saya. Dan kalau kita ingin makan sedikit bergizi ya pada tanggal muda itu, telurnya dibagi 4, direbus dan dipotong pakai benang. Kita akan mencapai apa yang kita pikirkan. Kita akan mendapatkan apa yang kita pikirkan. Maka berpikirlah yang baik-baik. Berpikirlah yang positif. Berpikirlah tentang sukses. Berpikirlah tentang kebahagiaan. Karena manusia sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Jangan berpikir yang negatif. Ya, jangan berpikir yang tidak baik. Kalau Anda berdagang itu, ya, apa yang Anda cari? Biasanya rata-rata Cari untung. untung. Ya? Kalau saya bilang sama Andy, saya dagang cari rugi, itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Orang dagang cari untung tuh untung terus nggak? Kalau bisa untung terus. Iya. Kalau Tadi Om Bob bilang Om Bob dagang cari rugi terus nggak? saya nggak tahu. Kan sama aja Andy sebetulnya. Aduh. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Dia akan berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi, berdiri lagi. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Tahun 95 saya sudah nulis impian saya. 95 itu gaji saya 1.350.000. Sudah berani mimpi punya rumah dan ada sandali, ada di pinggir danau, ada jogging track. Makanya jangan takut untuk bermimpi ya Pak ya. Betul sekali. Yes, jadi dalam hidup ini mimpi gratis. Masuk gratis saja Anda tidak berani. Seseorang kalau ingin jadi wirausaha menurut gua adalah hilangin tanggalan merah. Hilangin namanya hari libur. Sampai lu achieve sesuatu ya, lu mimpi lu sendiri itu tadi. Dalam hidup ini kita harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan kenyataan. Kita harus tidak menyalahkan kondisi, tidak menyalahkan keadaan. Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman gagal kita, apa yang bisa kita improve. Dan sekarang, generasi sekarang, kita bisa belajar apapun. Beda loh dari generasi orang tua kita, beda loh dari generasi kakek nenek kita. Sekarang apapun itu, kita belajar cepat banget loh, hampir instan. Tapi kalau generasi orang tua kita atau kakek nenek kita, kalau dia nggak tahu, dia nggak tahu. Kalau generasi kita pulang, ada namanya Mbah Google. Dan suatu hari, cerita yang saya tidak mungkin lupakan, mama saya ini berjualan barang bekas itu mendapatkan keuntungan yang cukup besar ya. Kami ini kan setiap hari makannya itu kan cuma nasi jagung, tela, loba asin, ikan teri. Jadi sayur. Mama saya ini ingin, wah beli ayam dah, nggak pernah masak ayam. Jadi mama saya beli 1 ekor ayam, dimasak opor. Maksudnya nanti malam kan mau makan bersama. Tapi kami yang menanti-nanti papa pulang, waktu papa pulang, papa lihat di meja makan ada ayam, bukannya gembira, tapi papa ngomong, kita saat ini belum saatnya makan ayam. Nggak mau makan, nggak dimakan. Jadi, aduh, ini benar-benar satu pelajaran dari papa yang tidak mungkin terlupakan.
Ada filosofi saya, gengsi makan biaya. Kalau ini gengsi akhirnya tidak punya biaya kalau malu. Benar kan? Gengsi itu makan biaya. Jadi buat apa kita malu-malu atau gengsi? Selama kita nggak mencuri, selama kita nggak menipu, kenapa harus malu? Kalau kamu mau dihormatin orang, ya kamu harus hormatin orang dulu. Kalau kamu petantang-petenteng itu dihormatin, kamu juga nggak pernah apresiasi, mana bisa. Orang sukses akan berkumpul dengan orang sukses, percayalah. Orang yang loser, pecundang, akan berkumpul dengan orang pecundang juga. Anda kalau mau sukses, masuklah ke kelompok orang-orang sukses. Orang-orang yang pikirannya positif, jangan yang sebaliknya. Saya waktu SMP dan SMA itu harus jalan kaki 1 hari 6 kilo tanpa sepatu, tanpa sandal. Tapi kan waktu itu juga tidak merasa menderita. Rasanya juga enak saja. Jangan dibayangkan bahwa dulu miskin sekali tuh, waduh pasti menderita ya. Perasaan saya nggak pernah menderita waktu itu. Aku anak pertama, punya adik waktu itu 9. Kalau aku sendiri nggak bisa jadi contoh, dan nggak bisa menjadi panutan mereka, ataupun paling nggak bisa mandiri, gimana mereka? Masih muda kok, tidak memaksimalkan waktu. Manfaatkan waktu, terutama di golden age, ya, usia emas itu di bawah usia 25, 30 ke bawah lah, boleh lah. Kamu tidak akan pernah tahu kemampuan terbaikmu kalau kamu tidak manfaatin semua. Berprasangka yang baik, dan kalau ngelihat orang lain punya sesuatu yang aku tanamin dalam diri aku, bukannya nggak suka sama orang itu. Apa yang kita harus pelajari biar bisa kayak dia. Jangan banyak membenci orang lain, tapi banyak bermanfaat untuk orang lain. Because a winners never hate, and a haters never win. Nah ini yang adik-adik kita harus tahu. Jangan nafsunya, keinginannya, pengen ini. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, buat apa? Tapi kalau nggak keren gimana Om? Sekarang ini kan kita ngejar keren. Sekarang gini, kita mau jadi jagoan waktu muda atau jadi jagoan waktu tuanya? Iya kan? Ini gue suka nih. Gak ada gunanya mengeluh. Semua orang punya persoalan sekarang. Perusahaan besar punya persoalan, rumah tangga punya persoalan, pemerintah kita pun punya persoalan. Mau ngeluh kepada siapa? Mengeluh aja itu tidak menyelesaikan masalah. Jadilah pribadi yang pantang menyerah. Kalau kita tidak terlalu banyak memilih apa yang kehidupan berikan kepada kita, mungkin kita akan menjalaninya akan lebih santai, banyak bersyukur, lebih senang hati. Tapi kalau kita banyak milih, banyak mau, ini kan sebenarnya yang membebani diri kita sendiri juga gitu kan. Nggak ada sesuatu yang mudah. Kesuksesan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak ada kesuksesan yang turun dari langit diberikan. Itu nggak ada. Orang sukses itu orang yang punya keyakinan yang tinggi, orang yang kerja keras, orang yang tidak mau mengecewakan orang lain, dan ketika dia dicemoohkan, dia buktikan dengan prestasi.